Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang sangat terbatas ini mari sama-sama kita berbagi pengalaman atau berbagi ilmu tentang apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajula yutilus safaru ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ilas sama ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu, rawahu Muslim. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Hadis ini kalau kita artikan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang maha baik. Karena Allah itu adalah Tuhan yang maha baik, la yaqbalu illa thayyibah, maka Allah itu tidak akan menerima apapun dari hambanya kecuali yang baik-baik. Al-Imam Ahmad rahimahullah menafsirkan tentang thayyiban di sini, la yaqbalu illa thayyiban di sini ay la yaqbalu illa halalan. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari hambanya kecuali yang halal-halal. Artinya adalah yang baik-baik, yang memberikan manfaat dan kebaikan. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Jadi kalau ingin sodakoh kita, infak kita, apalagi zakat yang kita keluarkan, ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya harta yang kita zakatkan tersebut, harta yang kita sodakohkan tersebut, betul-betul harta yang halal dan didapat dengan cara yang halal. Bahkan kalau ingin ibadah haji yang kita lakukan, ingin menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ongkos, uang yang digunakan untuk pergi menunaikan ibadah haji tersebut juga adalah uang yang didapat dengan cara yang halal. Kalau ingin ungkapan-ungkapan, statement-statement dan pernyataan kita, selain niat kita untuk mencari ridho Allah, kalau ingin beribadah di hadapan Allah, hendaklah apa yang keluar dari lidah kita, ide-ide dan pemikiran yang keluar dari lidah kita, kalau ingin bernilai ibadah di hadapan Allah, dan insya Allah akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah, hendaklah juga yang baik-baik, yang memberikan manfaat. Kemudian dilanjutkan hadis ini, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua orang yang beriman, hambanya yang beriman, sama dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada seluruh para rasulnya. Sebagai bukti misalnya Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 51, apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu, wahai para rasulku, kata Allah. Kulu minat thayyibati, makanlah yang baik-baik. Wa'malu sholihan. Dan selain engkau makan yang baik-baik, yang halal-halal, maka lakukanlah oleh engkau, hai para rasul, yaitu perbuatan-perbuatan amal-amal soleh. Dan kemudian Allah juga berfirman, wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai hamba-hambaku yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah menceritakan summa dzakara rajula. Kemudian Rasul menceritakan seseorang dalam perjalanan yutilus safaro, perjalanan yang ditempuh adalah perjalanan yang jauh, yang dalam keadaan musafir. Saking jauhnya perjalanan yang ditempuh oleh seseorang ini, ash'asa aghbaro, maka rambutnya kusut, bahkan baju dan pakaian yang dipakai pun sudah mulai lusuh. Dan ketika dalam kondisi seperti itu, dalam perjalanan yang jauh, dalam keadaan rambutnya kelihatan kusut dan bahkan pakaiannya sudah kelihatan lusuh, orang ini, kata Rasulullah, yamuddu yadaihi ilas sama, dia mengangkat, menengadahkan kedua tangannya ke langit sambil berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku. Subhanallah, dalam kondisi musafir, dalam kondisi dalam perjalanan jauh, walaupun rambutnya sudah kelihatannya kusut, bahkan
Pakaiannya dipakai pun kelihatan sudah lusuh, tapi dia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon apapun yang dia inginkan. Tapi sayang, kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, makanan yang selama ini dimakan adalah makanan yang haram. Wa masyrabuhu haram, minuman yang diminum pun selama ini adalah minuman yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang dipakai pun selama ini adalah pakaian yang haram. Bahkan wa ghudhiya bil haram, dan selama ini dia kenyang dengan yang haram-haram. Apa kata Rasulullah? Fa anna yustajabu lahu. Walaupun dia sudah berdoa dengan khusyuk, walaupun dia dalam keadaan musafir, walaupun dia sudah dalam kondisi berdoa sampai mencucurkan air matanya, tapi kalau selama makanan yang dimakan selama ini haram, minuman yang diminum minuman yang haram-haram, bahkan pakaian yang dipakai pakaian yang haram, bahkan dia selama ini kenyang dengan yang haram-haram, apa kata Rasulullah? Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi jelas dalam hadis ini bahwasanya bagaimanapun khusyuknya seseorang hamba Allah dalam berdoa, bagaimanapun seorang hamba sudah banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doanya untuk diberikan hal-hal yang diinginkannya, tapi sayang, kalau dia belum terhindar dari yang haram-haram, dari makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, bahkan dia belum terhindar untuk mengkonsumsi yang haram-haram dan kenyang dengan benda yang haram, rasanya sulit doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bahwasanya hal yang paling dominan membuat doa seorang hamba tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hal-hal yang haram tidak dihindari oleh hamba Allah tersebut. Dalam kajian ilmu usul fikih, haram itu ada dua macam. Satu haramun li zatihi, yang kedua haramun li ghairihi. Apa itu haramun li zatihi? Sesuatu yang memang pada dasarnya benda itu sudah haram. Contoh misalnya daging babi, contoh misalnya minum khamr, contoh misalnya melakukan perbuatan-perbuatan yang haram seperti mencuri, seperti menipu. Melakukan transaksi-transaksi ribawi dan melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, itu namanya haramun li dzatihi. Dan ada juga haram li ghairihi, yaitu sesuatu benda kelihatan fisiknya secara kasat mata adalah halal. Contoh misalnya yang diminum adalah air mineral, yang diminum adalah kopi, yang dimakan 4 sehat 5 sempurna, yang halal secara zat kelihatannya. Tapi sayang, benda-benda tersebut didapat, makanan-makanan dan minuman tersebut didapat dengan cara yang haram, dengan cara mencuri, atau dengan cara dibeli dan didapatkan dengan uang hasil perbuatan yang haram. Haramun li dzatihi, sesuatu yang haram pada dasarnya, dan haramun li ghairihi, dan sesuatu yang haram. Walaupun pada dasarnya sesuatu itu adalah sesuatu yang halal, tapi ada faktor eksternal yang sudah menyatu di dalamnya, yang tidak dipisahkan, dan sesuatu itu adalah sesuatu yang haram. Contoh adalah makanan yang halal tapi didapat dengan cara yang haram, maka itu juga adalah haram di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah mari menjadi bahan introspeksi bagi diri kita untuk kita menganalisa, untuk kita merenung kenapa banyak doa-doa kita tidak ijabah oleh Allah. Boleh jadi karena makanan, minuman, pakaian, dan selama ini kita banyak kenyang dengan barang yang haram-haram. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ridho, rahmat, dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.